seperti biasa, Bapak minta satu anak untuk memimpin doa dulu ke depan. Siapa yang berani? Farel? Oke, silakan Farel. Oke, kita berdoa dulu ya. Farel akan pimpin doa. Silakan Farel. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Makasih Farel. Oke, Bapak lihat hari ini ada satu kursi yang kosong. Siapa yang tidak masuk mana-mana? Ya, Marisa? Iya, izin sakit. Iya, izin sakit ya? Oh iya. Ada nitipkan surat ke Marisa? Ada? Ini Bapak lihat. Oke. Kita doakan bersama ya, semoga teman kita pada pagi hari ini, Pias yang sedang sakit, segera sembuh, supaya bisa belajar bersama teman kita seperti biasa. Oke, untuk cek semangat, yuk Bapak minta satu anak sebelum memulai pembelajaran memimpin tepuk PPK, tapi sebelumnya Bapak minta kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan dulu, ya. Yuk, silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan bersama ya. Setelah itu akan dilanjutkan oleh tepuk PPK nanti dipimpin satu anak ya. Sudah siap semua? Siap. Posisi tangannya? Oke, yuk kita mulai. Oke, kita lanjut kembali anak-anak. Oke ya, luar biasa sekali semangatnya. Bapak semakin hari semakin bangga pada kalian karena dalam menyanyikan sudah tidak ada lagi yang bercanda, karena ini lagu kebangsaan kita semuanya sudah menyanyikannya dengan serius dan penuh semangat. Oke, Bapak mau kita lebih semangat lagi sebelum kita memulai pembelajaran. Bapak lihat masih ada ini yang kayak gini, artinya masih kurang semangatnya. Bapak minta satu anak lagi untuk kita cek semangat, tepuk PPK dan salam PPK. Siapa yang berani? Saya, Pak. Oke, silakan sini. Yuk, sini silakan di sini. Kita akan tepuk PPK dan salam PPK. Yuk, silakan sini. Untuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam.
siap belajar. Kenapa sih Pak sebelum belajar kita harus semangat? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Biar konsentrasi, benar. Apa lagi? Biar nggak ngantuk. Kalau belajar kita nggak semangat, yang ada kita ngantuk. Nguap terus. Kayak gitu ya. Oke, jadi seperti ini udah bagus. Semangat kalian sudah bagus, artinya sudah siap menerima pembelajaran. Sebelum kita mulai, ada nggak yang masih ingat? Ingatkah kalian tentang materi kita pada minggu lalu? Pada kemarin, hari kemarin? Unsur-unsur cerita. Unsur-unsur cerita itu yang membuat kita bahas apa saja sih? Coba satu-satu yuk, satu-satu. Siapa yang berani? Derli. Duduk. Siapa lagi? Irnus, silakan. Tokoh. Cindy. Disambar sama Pak Irnus ya. Tokoh cerita. Farel. Tempat atau latar. Cindy. Awal cerita. Akhir cerita kata Malik. Apa lagi? Sifat tokoh. Sifat tokoh apa lagi? Yang terakhir. Yang ada di dalam cerita apa namanya? Pesan moral, betul kata Fakih ya. Betul ya anak-anak ya. Berarti kalian masih ingat nih unsur-unsur cerita kemarin. Itu yang pertama. Melanjutkan materi ini. Kalau kemarin kita membahasnya tentang definisi, hari ini kalian akan Bapak berikan sebuah tayangan video, videonya tentang sebuah dongeng ya dari Kalimantan Barat. Di dongeng itu, yang setelah kalian tonton nanti kalian akan mencari judulnya apa ya, lalu tokohnya apa ya yang di dalam video itu. Tentu saja kalian nanti akan mendiskusikannya bersama dengan kelompok kalian. Nanti setelah menonton, Bapak akan bagi per kelompok. Paham? Lanjutkan dulu. Hari ini kita masuk di tema 4, subtema 3. Ya, tema 4 tentang berbagai pekerjaan, subtema 3 tentang pekerjaan orang tuaku, pembelajaran yang satu atau yang pertama. Oke. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama anak-anak, perhatikan. Setelah menonton video dongeng Tupai dan Ikan Gabus, kalian Bapak harapkan dapat menguraikan unsur-unsur cerita dalam peta pikiran secara rinci. Yang kedua, setelah menonton video dongeng Tupai dan Ikan Gabus, kalian Bapak harapkan mampu mengkomunikasikan pendapat kalian mengenai unsur-unsur cerita pada dongeng secara tertulis dengan rinci. Yang ketiga, setelah membaca teks mengenai perajin kayu, kalian Bapak harapkan mampu menuliskan informasi mengenai jenis pekerjaan di lingkungan sekitarnya dengan rinci. Dan yang terakhir, pembelajaran kita pada pagi hari ini, setelah mengamati gambar proses pengolahan kayu, kalian Bapak harapkan mampu menyimpulkan jenis pekerjaan yang terlibat dalam proses pengolahan kayu dengan tepat. Oke, jadi ada dua ya. Yang pertama, kalian nanti akan menonton video tentang Tupai dan Ikan Gabus. Yang kedua, kalian akan Bapak berikan teks mengenai pengrajin kayu. Tentu dua hal ini nanti akan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Nah, yang pertama, masuk ke materi yang pertama. Kita akan menonton sebuah video tentang kisah persahabatan si Tupai dan Ikan Gabus. Sudah siap semuanya? Silakan keluarkan buku dan pulpennya. Kalian catat bagian-bagian pentingnya ya. Yuk, silakan. Kalau sudah siap semua, kita mulai. Sudah, Evan sudah, Aura sudah. Bapak mulai ya. Silakan diamati video ini. Kisah persahabatan si Tupai dan Ikan Gabus.
Pada zaman dahulu kala hiduplah dua sahabat di suatu telaga, yaitu ikan gabus dan tupai. Persahabatan mereka yang kuat itu sudah mereka jalin sudah sangat lama dan penuh dengan kesetiaan. Apabila salah satu sahabat mereka sedang dalam kesusahan, mereka saling membantu. Seperti itulah persahabatan ikan dan tupai terjalin selama bertahun-tahun. Suatu hari si ikan gabus pun jatuh sakit. Kondisi badannya sungguh sangat memprihatinkan. Si ikan gabus sangat terlihat lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Si tupai pun dengan setia menemani sahabatnya itu yang sedang sakit. "Gabus, aku akan menemanimu sampai kau sembuh, wahai sahabatku," ucap si tupai kepada si ikan gabus. "Terima kasih sahabat, engkau memang terbaik, tupai," jawab si ikan gabus dengan nada yang lemah. "Gabus, sekarang kau harus makan dahulu agar kau bisa cepat sembuh." Si tupai membujuk agar ikan gabus mau makan karena dari tadi si ikan tidak mau makan. Namun tetap si ikan gabus menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Aku ingin makan, rasanya semua makanan tidak enak di mulutku," ucap si ikan gabus sambil menolak suapan si tupai. "Apakah kau ingin makan yang lain? Yang penting kau mau makan. Katakanlah sahabatku, aku akan mencarikan untukmu," tawaran si tupai kepada si ikan gabus. "Benarkah wahai sahabatku, kau mau mencarikan untukku?" tanya si ikan gabus. "Benar sahabatku, aku akan mencarikannya untukmu. Yang penting kau mau makan agar kau cepat sembuh dan kita bisa bermain lagi," jawab si tupai dengan meyakinkannya. "Tupai, aku hanya ingin makan jika makananku hati ikan hiu," ucap si ikan gabus. Mendengar permintaan si ikan gabus, si tupai pun kaget, terkejut. Si tupai menyadari sangat sukar sebenarnya memenuhi keinginan sahabat karibnya itu. Ikan hiu merupakan ikan yang sangat buas dan besar, mengerikan pula, dan dia hidup di lautan lepas. Akan tetapi si tupai sudah terlanjur menyanggupi permintaan dari sahabatnya itu. "Baiklah gabus, aku akan berusaha mendapatkannya untukmu," jawab si tupai. Si tupai pun berpikir keras untuk bisa mendapatkan hati hiu, dan pada akhirnya si tupai pun mendapatkan ide untuk memenuhi keinginan dari sahabat baiknya itu. Si tupai pun mulai meloncat dari satu pohon ke pohon lainnya, melakukan ide rencananya, hingga dia tiba di satu pohon kelapa dengan batang yang menjorok ke arah laut. Dalam aksinya, si tupai pun mulai melubangi sebuah biji kelapa dengan sangat hati-hati. Kemudian dikeluarkannya air dari dalam kelapa itu, dan ia pun lalu masuk ke dalam biji kelapa itu. Dari dalam kelapa ia bisa menggerogoti buah kelapa untuk mengisi perutnya. "Dengan cara ini aku akan bertahan hidup di lautan lepas," pikir si tupai. Tidak lama buah kelapa yang dimasuki si tupai pun terlepas dari tangkainya dan tercebur ke laut. Terlihat ombak di laut itu sangat besar sehingga tidak lama kemudian buah kelapa itu sudah sampai di tengah laut lepas. Tiba-tiba seekor ikan hiu besar datang dan menelan biji kelapa itu utuh-utuh. Ketika si tupai sudah berada di dalam perut ikan hiu itu, si tupai pun mulai menggigiti hati si ikan hiu. Si ikan hiu pun menggelepar-gelepar sampai ke pesisir pantai. Sesampainya di pantai, tak lama kemudian ikan hiu itu pun mati karena kehabisan kekuatannya. Kemudian dengan senang hati, si tupai pun akhirnya bisa membawa hati ikan hiu itu untuk diberikan kepada
sahabatnya si ikan gabus. Gabus, ini hati ikan hiu permintaanmu. Aku bawakan untukmu gabus, cepatlah kau makan sahabatku, kata si tupai pada si ikan gabus. Si ikan gabus pun dengan sukacita menerimanya lalu pun memakannya. Kejadian menakjubkan pun terjadi setelah si ikan gabus memakan hati ikan hiu itu. Si ikan gabus menjadi sembuh total. Ia meloncat-loncat dengan gembiranya. Tupai sahabatku, terima kasih oh sahabatku, terima kasih. Dan sekarang aku sudah sembuh tupai, seru si ikan gabus dengan gembira. Mendengar itu pun si tupai ikut turut senang. Dan si ikan gabus pun berkata kepada si tupai, "Tupai, jika kau di kemudian hari mendapatkan kesulitan dan butuh pertolonganku, silahkan kau katakan tupai," kata si ikan gabus kepada tupai. Dan mereka pun bersahabat dalam bahagia dan penuh dengan kedamaian. Selesai. Hikmah dari kisah ini adalah apabila kita sudah berjanji kepada seseorang, haruslah ditepati walaupun berat rintangan yang akan dihadapinya. Oke, jadi itulah tadi cerita tentang apa nak? Dongeng antara ikan gabus ya. Jadi si tupai bersahabat dengan ikan gabus. Apa sih yang bisa kalian ambil dari cerita tadi? Apa kira-kira? Si tupai mengambil hati ikan hiu ya. Untuk Oke, jadi yang sudah kalian catat dari cerita dongeng tadi, kalian simpan dulu. Bapak akan memberikan permasalahan ya, atau pertanyaan-pertanyaan. Kalian jangan jawab dulu. Ya. Bapak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan ya, yang akan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Ya, jadi kalian jangan menjawab, ya, jangan dijawab dulu. Nanti kalian akan diskusikan bersama kelompok kalian. Yang pertama, apakah judul cerita dalam video yang telah kalian tonton tadi? Yang kedua, siapa sajakah tokoh yang ada dalam cerita? Nanti kalian diskusikan bersama kelompok ya. Yang ketiga, dapatkah kalian menyebutkan sifat-sifat tokoh pada cerita dalam video ini? Yang keempat, di manakah latar tempat cerita dalam video? Lalu, yang kelima, dapatkah kalian menuliskan awal cerita dalam video? Dapatkah kalian menuliskan akhir cerita dalam video tadi? Dan yang terakhir, tentu saja dapatkah kalian menuliskan pesan moral yang terdapat dalam video? Oke, ini akan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Sebelumnya Bapak akan membagi kelompoknya ya. Bapak mau Raihan dan Derby langsung ubah posisi tempat duduknya sehingga satu kelompok dengan Dina dan Email. Silahkan Derby dan Farel berputar tempat duduknya. Lalu Fairuz dan Cindy satu kelompok dengan Malik dan Fakih. Begitu juga dengan Aura dan Raihan. Silakan memutar tempat duduknya sehingga satu kelompok dengan Cika dan Maulana. Lalu yang di belakang Yunus, Bandi, lalu Marisa, lalu Ilmi dan Jose satu kelompok. Kalian ambil tempat duduknya, mejanya diputar saja nak. Kalian satu kelompok ya. Yuk silakan. Silakan menghadap ke kelompoknya masing-masing. Oke. Sementara itu Bapak akan menyiapkan LKPD-nya. Oke, Bapak sambil menyiapkan LKPD-nya ya. Boleh ketua kelompoknya ambil ke depan, ke Bapak. Ini sini, Pak LKPD untuk kelompok kamu. Aura, ini Pak
Ya, jangan lupa ditulis namanya dulu ya. Oke, lanjut. Siapa kelompok? Siapa ketua kelompok dari Kenul? Ini Nus, ada KPD-nya ya. 5 orang ya. Jadi, sekarang perhatikan KPD-nya, ya. Yang pertama kalian harus lakukan adalah yang pertama tulis nama kalian dan kelasnya ya. Lalu buka halaman selanjutnya, halaman 1. Nah, kalian nanti baca tujuannya. Lalu ada cerita di halaman kedua kan? Nah, itulah nanti yang kalian baca dan diskusikan. Baru kalian akan menuliskan hasil dari diskusi kalian di halaman 4. Coba dilihat halaman 4. Ya, halaman 4. Ya, yang ini. Nah, sudah? Kalian akan menuliskan hasil diskusi kalian masing-masing di LKPD-nya sendiri-sendiri ya. Tapi jawabannya sama karena itu adalah jawaban diskusi kelompok kalian. Seperti itu. Paham? Oke, silakan dikerjakan anak-anak. Waktu kalian 10 menit dari sekarang. Oke, silakan ya. Dikerjakan. Berapa Yusuf? Oh, iya. Bentar, Pak. Gimana Farah? Jawab apa dulu? Dari sini. Ya, silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Diskusikan ya. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan tanyakan ke Bapak.
Bapak belum tempatnya dulu. Belum ya, cari lagi ya. Cari lagi. Tempatnya. yang membaiki satu kelapa dan tiga tidak sanggup masuk dalam yang pada pantai Waktunya tinggal 4 menit ya. Jangan pagi. Apanya tadi? Skip. Boleh dibawa. Ya. Kelas 1 di kelompoknya Kamra. Kelompok Derby gimana nih? Wah, udah selesai juga rupanya. Tinggal pesan orangnya. Ingat-ingat aja di video ya. Ingat-ingat. Ditampilkan di video bagian akhir juga ingat-ingat.
Dahulu kala juga sebagai sahabat di daerah Kalimantan Barat. Apalagi kan itu kan Ya, 1 menit ya. 1 menit tambahan dari Mama. Ini tinggal dikit kok. Tadi kan udah tahu, tinggal ditulis tuh ya dari Marisa. Semua orang. Akhir cerita Ah. dari dong ini. Ya. Nah, benar itu. Nah, 30 detik. 30 detik lagi ya. Ya, yang halaman 4 saja ya. Ya, oke. 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Kelompok siapa yang belum selesai? Kelompok Rehan. Oke, yuk. Kita mulai dari kelompok Rehan ya. Kelompoknya Rehan sudah selesai. Ya? Enggak, yang ini yang halaman 4 saja. Yuk, silakan kelompoknya Rehan, Sika, Aura, dan Maulana maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Kelompok lain silakan memperhatikan. Oke. Siapa yang mau mempresentasikan? Aura atau enggak? Nunjuk-nunjuk. Siapa yang mau? Oke, Aura ya. Silakan Aura. Ayo yang lain perhatikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aura. Saya kelas 4 akan menyampaikan hasil dari kelompok kami. Setelah saya ada Maulana dan Rehan dan Kak Cika. Oke, silakan. Yang pertama judul Kisah Kuka dan Ikan Gabus. Oke, menurut kelompok Aura yang pertama judulnya apa tadi? Kisah Kuka dan Ikan Gabus. Perhatikan ya, kelompok lain. Lanjut. Silakan Aura. Kedua, kelompok Kuka, Ikan Gabus dan Ikan Hiu. Lanjut, Nak. Yang ketiga. Sifat tokoh membantu sahabatnya yang kesulitan atau kesusahan. Itu sifat tokoh ya. Sifatnya siapa itu yang seperti itu? Si Tupai. Si Tupai. Oke.
Oke, lanjut. Keempat, tempat di Kalimantan Barat. Tempatnya di Kalimantan Barat. Lanjut. Awal cerita, dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Akhir cerita, betapa senangnya si tupai melihat Megabus sehat seperti sedia kala. Pesan moral, jika kau butuh pertolongan, beritahulah kepadaku dan aku akan membantumu. Oke, menurut kelompoknya Aura ya, itu tadi ya. Oke, sekarang dari hasil presentasi kelompok Aura, Bapak persilakan jika ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok Aura, silakan. Bapak persilakan. Ada? Sudah sama jawabannya. Maksudnya kalian setuju dengan jawaban kelompok Aura atau ada yang berbeda? Setuju. Ada yang berbeda? Nah, silakan di nomor berapa? Marisa. Yang berbeda awal cerita. Satu-satu ya, satu-satu. Marisa dulu. Yang mana nak? Di awal cerita. Di awal cerita. Awal cerita kalau menurut Marisa seperti apa? Tupai dan ikan gabus doang. Oh iya. Oke, Derli. Pesan moralnya boleh berdiri Derli supaya Bapak kedengaran kamu membacanya. Yang agak keras nak Bapak kurang mendengarnya. Itu pesan moralnya menurut kelompok kamu. Oke. Kalau menurut kelompok Derli itu berbeda pesan moralnya. Nah, bagaimana tanggapan dari kelompok Aura? Apakah menurut Aura dan kelompoknya yang dibacakan Derli tadi sudah benar? Coba ulangi Derli supaya Aura juga dengar. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian mengembalikan hati diri kepada ikan gabus. Jadi pesan moralnya si tupai memberikan hati ikan hiu kepada ikan gabus. Menurut Aura, kelompok Aura apakah itu benar? Kurang benar tak? Kurang benar ya, kurang tepat gitu ya. Oke, yang tepat menurut kelompok Aura adalah jawaban Aura tadi, seperti itu ya. Oke, tidak apa-apa. Kita akan mendengar presentasi dari kelompok lain dulu. Bapak berterima kasih kepada kelompok Aura yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok Aura. Oke, silakan duduk kembali. Ditutup dulu. Sekian dari saya, terima kasih teman-teman. Oke, lanjut. Siapa yang mau maju? Kelompoknya Virus dan Cindy. Virus, Cindy, Malik, dan Fakih. Oke, yang lain perhatikan ya, termasuk kelompok Aura juga perhatikan. Jika jawabannya ada yang berbeda, boleh kalian nanti menyampaikan pendapatnya. Siapa yang mau mempresentasikan? Oke, silakan Cindy. Teman-teman, kami akan Suaranya dinaikkan dulu. Halo teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Oke. Sebelah saya ada Virus, di sebelahnya saya ada Fakih, sebelahnya Fakih ada Malik. Oke. Baca judul Kisah Tupai dan Ikan Gabus. Tokoh Tupai, ikan gabus, dan hiu. Sifat tokoh peduli, perhatian, dan mewujudkan keinginan sahabatnya. Itu sifatnya siapa yang kamu tulis? Tupai. Sifatnya si tupai. Kalau sifatnya si ikan gabus ada ditulis nggak? Iya. Nggak ada ya. Oke, lanjut. Tempat Kalimantan Barat. Awal cerita, dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Akhir cerita, betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti dahulu kala. Pesan moral, apabila kita sudah berjanji kepada seseorang harus diwujudkan. Oke. Itu menurut jawaban dan hasil diskusi
diskusi kelompok Cindy. Ada tanggapan dari kelompok lain, Marisa? Boleh berdiri lah, supaya kelompok Cindy bisa mendengarkan. Bisa agak keras sedikit Bapak. Yang bagian mana itu? Akhir cerita. Gimana tadi akhir cerita menurut kamu? Gimana? Kurang tepat. Oh, agak kurang tepat sedikit katanya punya Cindy. Punya Cindy boleh dibacakan tadi yang akhir cerita Cindy? Akhir ceritanya, betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti dahulu kala. Kalau punya Marisa? Coba dibacakan. Ikan gabus lekas tumbuh dan bermain sama ikannya. Oh, berarti menurut Marisa perlu ditambahin dan bisa bermain kembali gitu ya mereka ya, karena sudah sehat bisa bermain kembali gitu antara tupai dan ikan gabusnya. Oke, itu masukan dari Marisa. Menurut kelompok sendiri bagaimana? Oke, berarti nanti tambahin bisa ya. Ada lagi nak? Oke, Farel. Ya, bersifat tokoh, Sifat tokoh, coba silakan. membantu sesama hewan. Membantu sesama hewan. Maksudnya siapa di situ hewannya disebutin? Tupai dan gabus. Tupai. Berarti kan membantu sesama. Tupai dan gabus itu bersahabat. Artinya berarti saling membantu antar Sama hewan. bukan. Sesama hewan diganti antar sahabat. Nah, gitu ya. Itu masuk kemana tadi? Membantu sesama hewan. Iya, apa itu? Pesan? Sifat Oh, sifat tokoh. Oh, sifat tokohnya tadi menurut Farel membantu sesama sahabat. Kalau menurut Cindy tadi apa? peduli, perhatian, dan menunjukkan keinginan sahabatnya. Oke. Oke, ada lagi? Tidak ada ya? Oke. Silakan ditutup Cindy. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok Cindy. Kelompok selanjutnya siapa? Farel. Yang kelompok Farel dulu ya. Iya. Farel, Dewi, Imel, dan Gina. Ya, silakan. Silakan. Kami akan mempresentasikan hasil Diskusi. kelompok kami. Oke. Bisa persahabatan tupai dan ikan gabus. Oke. Pesan tokoh tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Sifat tokoh. Sifat tokoh membantu sesama sahabat, Oke. yaitu tupai dan ikan gabus. Nah. Tempat Kalimantan Barat. Oke. Awal cerita, dahulu kala hiduplah seorang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Akhir cerita, betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Oke. Pesan moral, sampai di tempat ikan gabus tupai kemudian memberikan hati hidup kepada ikan gabus. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Oke, silakan sini. Tanggapan untuk kelompoknya Dewi. Pesan moral, Pesan moral buat kamu? apabila kita sudah berjanji kepada seseorang harus diwujudkan. Oke. Kalau punya Dewi tadi apa? Bacakan lagi lah. Sampai di tempat ikan gabus tupai kemudian memberikan hati hidup kepada ikan gabus. Oke, menurut yang lain bagaimana? Yang mana yang lebih tepat untuk pesan moralnya? Atau dua-duanya tepat? Atau dua-duanya salah? Oke ya,
bukunya Derli nanti diperbaiki lagi untuk pesan moralnya ya nak ya. Ya, ada tanggapan yang lain? Tidak ada? Oke, silakan ditutup Derli. Ya, dari kami. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Derli. Mari kelompoknya Marisa, silakan Marisa. Ada Marisa, Jose, Ilmi, Bandi, dan Genus. Silakan. Oke, yuk. Ya, yang lainnya, suaranya kita perhatikan temannya dulu. Ya, silakan. Perkenalkan dulu. Perkenalkan kami dari agak keras nak suaranya biar yang lain dengar. Disebutin namanya. Oke. Suaranya kuat sedikit Marisa. Judulnya, oke lanjut. Oke. Itu siapa? Oke. Tempat di daerah Kalimantan Barat. Oke. Supaya dan ikan bagus. Lanjut Pak. Akhir cerita si ikan gabus lepas tempur dan bisa bermain lama lagi. Oke. Pesan moralnya? Semoga jika mempunyai ide maka tepatlah walaupun berat dan kesulitan. Oke. Ada tanggapan dari kelompok lain? Farah, silakan. Awal cerita. Harusnya bagaimana Farah? Menurut kamu? Harusnya yang lebih cepat dahulu kala itu sepasang sahabat di Kalimantan Barat. Oke, menurut Farel harusnya seperti itu. Kalau menurut Marisa? Oke, berarti nanti diperbaiki ya Marisa ya. Oke, ada lagi? Oke, jika tidak ada, silakan ditutup Marisa. Terima kasih. Sekian deh. Sekian dari kami. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok Marisa. Oke. Selanjutnya anak-anak silakan buka LKPD kalian ya. Ada di halaman 6. Oke. Nah, kalian kerjakan ya. Kerjakan, dibaca dulu yang halaman 6 itu, diamati gambarnya, dibaca teksnya. Lalu kalian tulis jawaban kalian di bagian halaman 7 itu ya. Ada 3 pertanyaan. Tetap didiskusikan bersama kelompoknya ya. Hasilnya kalian tuliskan, nanti akan Bapak nilai. Silakan ya. Iya yang tuliskan. Dibaca dulu yang halaman halaman 6. Nah ini ya. Oke, silakan dibaca, didiskusikan, dan dijawab 3 pertanyaan. Waktunya 10 menit dari sekarang.
bingung, tanya lagi Bapak ya. Ya, ini. Yang mana, Nak? Kan awalnya dari apa? Meja kursinya dari apa? Pertama, habis itu pokoknya diapain? Sama, iya. Nah, proses itu yang kamu iya dibaca. Ada yang bingung? Ada? Gimana caranya pohon lagi bisa jadi meja yang kursi? Ya? Sekarang. Ini bisa? Oke. Tulis langsung. Tuh. Oke, waktunya 5 menit lagi.
1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Iya. Oke, waktunya habis ya. Belum Pak tambah 30 detik ya. Oke, ayo Pak tambahin 30 detik. Ini udah. Oh itu sudah. Kalau ada meja kayak gini biar tahan lama ya. Nah, itu kan cara apa? Ya, oke yang sudah LKPD-nya dijadikan satu, kemudian dibungkuskan ke depan. Biar lupa namanya. Akan Bapak beri nilai ya. Buka, dibuka. Satu orang saja. Yang ngumpulin satu orang saja, tapi semuanya paralel. Semuanya paralel di bawah paralel. Semuanya. Oke. Yang sudah silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Ayo, kelompok Arisa, Dewi, silakan balik ke tempat duduknya yang tadi. Oke. Yang ya. Oke. Sudah. Rapikan lagi, bangkunya dirapikan lagi. Perhatikan ke layar lagi ya. Kembali ke layar dan layar. Oke. Kita akan melakukan refleksi ya. Yang pertama, Bapak ingin bertanya, bagaimana pelajaran hari ini anak-anak? Seru atau tidak? Oke ya, jadi kenapa? Ada yang boleh kasih tahu Bapak? Kenapa kalian bilang pembelajaran hari ini seru? Bisa berkomunikasi dengan yang lain, kata Cindy. Ada yang lain? Farel, kenapa seru? Bisa berkumpul dengan teman-teman, berkelompok maksudnya kalian. Lanjut, siapa lagi? Udah. Oke, lanjut yang kedua. Apa yang kalian rasakan pada pembelajaran
pusing? Ada yang pusing? Coba Bapak lihat mukanya, ada nggak yang pusing? Enggak. Lanjut. Ada yang bingung? Bingung sedikit ya. Ya namanya proses pembelajaran, kita namanya juga berdiskusi, pasti ada sedikit bingung ya. Tetapi Bapak harapkan kalian tetap bersemangat dalam menghadapi segala macam persoalan, ya. Atau yang kalian rasakan? Ada ini, ya, semangat terus sampai karena dia masih semangat. Dan sekali anak Bapak ini. Oke, sekarang Bapak mau tanya, materi apa yang belum kalian pahami? Ada? Yang mana? Yang pengrajin kayu. Yang bagian mananya yang masih? Bentar. Yang nomor 1 dulu, kita bahas apa? Yang nomor 1 tadi, pertanyaan apa? Gimana ceritanya meja dari kayu itu bisa sampai ke rumah? Seperti itu kan? Nah, gimana? Toko mebel, lalu pembeli, datanglah kalian sebagai pembeli dan akhirnya sampai di rumah kalian, ya kan? Yang kedua? Pertanyaannya apa tadi? Profesi apa yang berkaitan dengan apa saja? Penebang pohon yang dari hutan ditebang tadi. Lalu pengantar dulu dong. Kalinya diantar ke kok. Ya kan? Setelah itu pas sampai mebel, ada nggak profesi lagi? Baru kita sebagai Bapak paham gitu? Tapi nggak paham. Kita tahu. Yang gimana di nomor 3? Bagaimana caranya kamu Merawat meja dan kursi supaya awet. Diapain? Apa lagi? Ya rajin-rajin dibersihkan ya, jangan dikenakan ke air biar nggak laku seperti itu ya. Sedikit tentang dongeng tadi, tentang tupai dan ikan gabus. Apa yang bisa kita pelajari? Ya, saling menolong. Habis itu apa tadi Mas Anwar? Menepati. Benar ya. Itu tahu ya. Nah, kenapa kita penting menepati janji? Karena janji adalah gimana ucapnya kalau kita sudah berjanji maka kita harus menepati. Oke, mantap. Lanjut. Kita akan evaluasi. Bapak akan membagikan soal. Kali ini soalnya kalian harus mengerjakannya secara sendiri-sendiri ya. Oke, iya, kayak ulangan. Ya, silakan dibagi ke belakang. Soal ya. Gimana kita membagi soalnya? Ya. Di atasnya nih, tulis nama di bagian atas ya. Ya, nama panjang ya, nama lengkap. Siap, silakan dibagi ke belakang, Pak. Kerjakan secara mandiri, tidak boleh melihat jawaban temannya, harus percaya diri ya. Ya. Ya, di atas ya. Bapak mau barisan ini, barisan Aura, hadapnya serong ke kanan, ke sini. Agak miring sedikit. Bangkunya dimiringin sedikit. Nah, yang sebelah sini miringnya ke sini sedikit. Nah, enggak banyak, kursinya saja. Serong, oke. Nah, Maulana salah serongnya ke sini, nah.
atas, bagian atas ya. Nah, kayak gini kita. Nah, itu udah betul. Yo saya rumahnya ke sebelah sana. Nah, gitu. Kau silakan kerjakan sendiri-sendiri. Ya, silakan dikerjakan secara mandiri. Waktunya 10 menit.
Sudah ini bos. Oke, silakan dikumpulkan ke depan nak kalau sudah. Jangan lupa namanya ya. Nah, Bapak datang dulu. Yang sudah dikumpulkan di atas meja Bapak. Jangan dikumpul di atas meja, sudah. Ya. Ya. Ya, silakan dikumpulkan yang sudah. Ya. Sudah? Oke, kumpulkan ya. Yang sudah dikumpulin ya, Nak, ya. Ya, dikumpulkan yang sudah. Oke. Tinggal Malik dan Maki. Oke. Oke, yang sudah tetap di posisinya ya. Oke. Udah namanya ya. Namanya sudah. Oke. Oke. Masih ada yang belum? Sudah semua ya? Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, evaluasi sudah kalian lakukan ya. Tadi sudah dikerjakan sendiri. Terakhir, Bapak mengingatkan lagi ya tentang pesan moral dan pesan moral pembelajaran hari ini. Yang pertama, yang seperti sudah kalian tonton tadi, bahwa dari cerita atau dongeng tupai dan ikan hiu, kita dapat tupai dan ikan gabus. Kita dapat
mempelajari bahwa jika kita sudah berjanji harus ditepati. Kalau tidak ditepati, dosa ya. Lalu itulah yang perlu kita contoh. Jika kita sudah berjanji maka harus kita tepati. Terakhir sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, Bapak minta satu orang anak untuk memimpin doa. Silakan. Oke, Nus silakan maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke ya. Pesan Bapak di rumah tetap belajar ya. Jika ada tugas dikerjakan, tetap semangat seperti ini dan sampai bertemu dan berjumpa di pembelajaran kita selanjutnya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.